Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Septiara Monika BP 18110043, Hafizah Asra Laila BP 18110047, dan Cynthia Ayunika BP 18110049. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiara Monika, BP 18110043 akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Pengertian aset. Menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut APB dan Ijiri mendefinisi aset sebagai sumber ekonomik karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dan akses pihak lain melalui transaksi ekonomik. APB membedakan aset menjadi sumber ekonomik sebagai berikut. 1. Sumber produktif. A. Sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya, jasa, dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. B. Hak kontraktual. Atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomik pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. 2. Produk yang merupakan keluaran suatu keusahaan terdiri atas A. Barang jadi yang menunggu penjualan. B. Barang dalam proses. 3. Uang. 4. Klaim untuk menerima uang. 5. Hak pemilikan atau investasi pada perusahaan lain. Teori elemen statement keuangan tidak terbatas pada penalaran tentang definisi, tetapi meliputi pula penalaran tentang pengukuran, penilaian pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Penalaran ini menjadi dasar dalam pemilihan kebijakan baik pada tingkat perekayasaan maupun penetapan standar. Konsep kesatuan usaha menegaskan bahwa perusahaan merupakan entitas yang terdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri, dan perusahaan menjadi fokus pelaporan. Jadi, fungsi pengelolaan dan pemilikan terpisah sehingga keduanya dipandang sebagai hubungan bisnis. Hubungan bisnis dapat dipertahankan kalau aset yang dikelola manajemen selalu ditunjukkan asal atau sumbernya. Setelah badan usaha berdiri dan pemilik menanamkan dana ke badan usaha, upaya badan usaha dalam mendatangkan pendapatan dilakukan dengan menyediakan barang dan jasa yang melibatkan memperolehan berbagai aset. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi sematik berupa posisi keuangan jika dihubungkan dengan elemen lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset, yaitu 1. Manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. 2. Dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. 3. Tumbuh akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya, manfaat ekonomik. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dia beli atau karena daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomik karena dapat ditukarkan dengan kas, barang atau jasa. Karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. FSAB mengajukan 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah pada saat tertentu suatu pos atau objek masih dapat disebut sebagai aset, yaitu yang pertama, apakah suatu pos yang dikuasai oleh suatu kesatuan usaha pada mulanya mengandung manfaat ekonomik pada masa mendatang. Yang kedua, apakah semua atau sebagian manfaat ekonomik tersebut masih tetap pada saat penilaian.
Selanjutnya, dikuasai oleh entitas. MOS mengumumkan bahwa penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara: yang pertama, pembelian; yang kedua, pemberian; yang ketiga, penemuan; yang keempat, perjanjian; yang kelima, produksi atau transformasi; yang keenam, penjualan; dan yang terakhir, lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, pengkonsignanan, dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis. Berikutnya, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ini untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, manfaat ekonomik dan penguasaan atau hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan melalui statement keuangan. Aset atau nilainya dapat dipengaruhi oleh kejadian atau seluruhnya di luar kemampuan kesatuan usaha atau manajemennya untuk mengendalikan, misalnya kenaikan harga, perubahan tingkat bunga, pertumbuhan alamiah, penyusutan, pencurian, huru-hara, kecelakaan, dan bencana alam. Kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset merupakan pemerolehan aset dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Adapun prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. Yang pertama, pertukaran tak sejenis, tanpa pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai wajar atau pasar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih mudah atau jelas ditentukan. Untung atau rugi yang ditimbulkan diakui pada saat pertukaran. Yang kedua, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai wajar atau pasar aset yang diterima. Dalam hal ini, nilai pasar aset yang diserahkan menunjukkan kas yang akan diterima seandainya aset tersebut dijual. Untung atau rugi yang timbul diakui pada saat pertukaran. Yang ketiga, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku atau nilai pasar aset yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Ini berarti bahwa kalau terjadi untung, maka untung tidak diakui dan sebaliknya kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Yang keempat, pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan ditambah tombok atau nilai pasar aset yang diserahkan ditambah tombok mana yang lebih rendah. Ini juga berarti bahwa kalau terjadi untung, maka untung tidak diakui dan sebaliknya kalau terjadi rugi, rugi tersebut diakui pada saat transaksi. Selanjutnya, saham sebagai penghargaan. Saham sebagai penghargaan merupakan salah atau bentuk pemerolehan aset dengan barter. Dalam beberapa hal, jumlah saham setara saham dapat dicari dengan membandingkan harga tunai jenis saham yang sama untuk memperoleh dana tunai atau kas yang diterbitkan kira-kira bersamaan dengan penyerahan saham untuk memperoleh aset bersangkutan. Selanjutnya, kos dalam reorganisasi. Jika suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama, kemudian mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data kos yang memadai untuk menentukan kos aset yang dikuasainya, karena tujuan reorganisasi biasanya adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut. Selanjutnya, hadiah atau hibah. Dalam hal ini, kita ambil contoh suatu perusahaan memperoleh gedung beserta tanahnya melalui sumbangan atau hibah. Perolehan ini tetap dicatat sebagai aset tanpa kos, karena setiap fasilitas atau faktor ekonomik yang digunakan dalam operasi perusahaan tanpa memandang asalnya harus diperlakukan dengan seksama sebagai potensi jasa. Selanjutnya, nilai terrealisasi harapan. Dalam penilaian ini, lebih bermanfaat dan valid untuk menilai investasi tunggal atau perusahaan secara keseluruhan dari sudut pandang investor. Untuk penilaian aset secara individual, dasar penilaian ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu: yang pertama, kalau tidak ada pasar untuk aset bersangkutan, penentuan aliran kas masa datang bersifat subjektif sehingga sulit diversifikasi. Yang kedua, pemilihan tarif yang cukup representatif untuk merefleksi
risiko tiap set sangat problematik. Jika tarif tersebut dapat ditentukan, hasil pengukuran sulit diinterpretasi maknanya oleh pembaca statement keuangan. Yang ketiga, aliran kas ke perusahaan dihasilkan oleh seluruh perusahaan dihasilkan oleh aset sebagai satu kesatuan dalam menghasilkan produk yang akhirnya dijual untuk mendatangkan kas. Dan yang terakhir, memperkuat 3 alasan di atas, beberapa aset memang tidak terpisahkan, sehingga nilai sekarang seluruh aset tidak akan sama dengan penjumlahan semua kas masa datang diskunen tiap pos aset. Selanjutnya, penilaian menurut FSAB. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian FSAB sebagai berikut. Yang pertama, historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua, current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang, yaitu jumlah rupiah kos atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang keempat, net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Dan yang kelima, present value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya, pengakuan. Pengakuan dan penyajian aset biasanya ditentukan dalam standar akuntansi yang mengatur tiap pos aset. Masalah akuntansi menyangkut pengakuan biasanya berkaitan dengan masalah apakah suatu kos atau jumlah rupiah terlibat dalam transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu dapat diasetkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.